penglihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Jadi lo nggak tahu, Peng, kalau lo pengen dibawa ke sini? Itu dia. Gara-gara si kampret nih bohongin gue nih. Buat teman di jalan. Terus lo nyesel? Iya. Hehe. Itu dia masalahnya. Gue berasa seneng-seneng aja di sini nih. Ya. Berasa pulang kampung gitu gue. Men, emang muka lo itu pas kayak orang kampung. Ya. Kampret. Terus lo sendiri, Don? Kenapa lo balik lagi ke sini? Gue terpaksa, men. Tuh, anak-anak pada nyamperin rumah gue. Nangis-nangis, men, minta anterin. Ya udahlah, gue anterin daripada rumah gue banjir sama tangisan mereka. Ya, PR. Gue pikir lo supir bis, Don. Terus lo, Dok? 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 Ngorok. Lo, Dok? Sempet-sempetnya tidur nih anak ya. Dut. Dilempar meja. Bro, mau kemana toh buru-buru? Pak Kiai sudah menungguku. Nang di? Hah, tidak perlu banyak tanya kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku boleh minta tolong ndak? Boleh Aisyah, tapi tidak bisa sekarang. Pak Ki Abdullah sudah menunggu aku. Jangan toh. Ono opo Aisyah? Aku ndak boleh masuk bandnya Mas Wahyu. Kata Mas Wahyu, ndak boleh ada perempuan di bandnya. Astagfirullahaladzim. Iki namanya diskriminatif. Pak Ki Abdullah tidak pernah mengajarkan itu. Porsi antara laki-laki dan wanita itu sudah sangat jelas di Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah. Tinggal dijalankan saja. Jangankan main band. Setahu aku, wanita itu selalu datang bulan. Oh, maksud aku sudah pernah datang ke bulan. Lah yo, makanya aku boleh yo masuk bandnya Mas Najib. Meskipun aku cuma dapat ponten 2, tapi tolong Thomas. Gimana Mas? Ya wes, gini saja. Aku bertiga sudah berkomitmen untuk urusan schedule, manajemen dari Najib Band dan lain-lain sudah aku serahkan kepada Fuad Asar. Jadi kamu bisa menanyakan kepada Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu. Jadi untuk pendaftaran itu harus bisa memenuhi syarat. Untuk syarat pertama itu adalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Terus untuk syarat keduanya sekitar umur 6 sampai ke 18 tahun boleh masuk ke bakat di pondok pesantren ini. Untuk persyaratan ketiga, bila ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan untuk tanya. Jadi masa fala cakafatah semah rita sawena saweno Ini. di sama mana kemana nih baiknya? Oke. Mbak, maaf ya nunggu lama. Nggak apa-apa. Mbak ngerti kok kalau kamu sedang bersiap lebih baik untuk hari ini. Bersiap lebih baik untuk hari ini? Maksud Mbak?
hari ini kan teman-temannya Wahyu datang lagi ke pesantren ini. Nah, terus apa hubungannya dengan aku? Mbak ini mikirnya yang danda deh. Lagian siapa juga Mbak yang mau menyambut kedatangan Aldo dengan spesial? Oh ya Mbak, gimana persiapan festival band itu? Sekarang kelihatannya Mas Najib ya yang lebih siap dibandingkan dengan Mas Wahyu. Justru sekarang Mas Wahyu yang lebih sibuk dengan konco-konconya. Nis, mungkin apa yang sekarang terlihat adalah sebuah kekurangan, bisa jadi sebuah kelebihan. Tuh kan, Mbak ini ngomong apa sih? Nisa nggak ngerti. Ya, bagaimana kalau misalnya sekarang yang lebih siap itu adalah Wahyu? Ya wis yuk. Najib, Pak Kiai. Bapak memanggil kamu datang ke sini karena ada kaitannya dengan teman-teman Wahyu yang baru datang dari Jakarta. Nah, Bapak minta kamu menangani mereka. Yo. Hip, kamu dengar? Pak Kiai meminta aku untuk membuat program pemulangan mereka. Jadi Mas Bro ditugaskan untuk memulangkan mereka lagi ya? Ke Jakarta? Jeng, 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 jeng. Bagaimana? Saya tidak menyangka Pak Kiai. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Kiai mengambil keputusan yang sangat tepat. Saya sangat siap Pak Kiai. Siap sekali. Waduh, syukur alhamdulillah. Bagus. Nah, sekarang Bapak minta tolong kamu agar mereka mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota baru di pesantren ini. Loh, Pak Kiai ingin memberikan kesempatan mereka untuk tinggal di sini. Iya, menurut kamu gimana? Nuhun sewu sebelumnya Pak Kiai. Saya sebagai santri senior di sini, saya malah mempunyai pikiran lain Pak Kiai. Sebenarnya apa toh motivasi begundal-begundal itu datang ke pesantren Darussalam? Apa jangan-jangan sama seperti yang kemarin-kemarin? Memaksa Wahyu untuk balik ke Jakarta. Waduh, syukur alhamdulillah. Berarti kamu tidak seneng ya Wahyu kembali ke Jakarta? Ya. Oh bukan Pak Kiai. Saya hanya takut dengan keberadaan mereka terus-menerus di pesantren Darussalam. Mereka itu akan merusak program yang sudah kita buat. Saya juga khawatir mereka akan mempengaruhi santri yang lain. Dan yang paling terpenting, biaya operasional kita akan membengkak untuk mengurusi mereka. Najib, ada hikayat di zaman Kanjeng Rasulullah. Saat kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka disambut oleh kaum Ansor dengan tangan terbuka. Walaupun sebetulnya harus berbagi lahan, tempat tinggal, dan tempat usaha mereka dengan saudara-saudaranya sesama muslim itu. Kamu ngerti maksud Bapak? Oh, sangat mengerti Pak Kiai, sangat mengerti. Berarti saya sudah siap menerima mereka. Selamat datang saudaraku di pesantren Darussalam. Tapi saya juga tidak mungkin tidak mengawasi mereka. Saya tetap akan menjaga, mengawasi mereka untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan di pesantren
Darussalam. Bagus. Sekalian juga Bapak minta tolong sama kamu. Kamu perkenalkan seluruh pesantren ini agar mereka siap menjadi santri di sini. Yo. Insya Allah Pak Kiai, insya Allah. Jika Gusti Allah masih memberikan umur yang panjang buat Najib Maghrib. Rohim. Are you ready? Ready Mas Bro. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kita yang salah apa santri-santri yang nggak pernah diajarin sih? Orang assalamualaikum dijawabnya astagfirullahaladzim. Crazy kali ya? Hah? Bro, kayaknya dari semuanya cuma Aldo nih yang belum cerita kenapa dia balik lagi ke pesantren ini. Kan udah semalam gue cerita. Udah apaan? Udah tidur pas giliran lo. Curang lo. Iya mangap, ngantuk. Men, kalau kelihatan dari mukanya nih, coba lihat nih. Kayaknya dia lagi naksir sama salah satu santri di sini. Lihat aja tuh mukanya, men. Mesem, orang gila. Mesem, ketek lo asem. Ini mau. Hujan lo. Nggak ikutan. Apa nih? Nyokap gua salah masukin. Gue temuin di tas, baru gue mau buang. Kamu dibuang? Iya. Kita buang aja ya. Buang aja. Yuk. Cakep. Pas di tong sampah. Resek lo. Taruh di tas. Mas Bro masih mikir yo? Itulah perbedaan antara manusia dan hewan. Kita sebagai manusia diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Apakah kowe seperti itu juga? Aku juga mikir ya Mas. Mikirin Mas Bro yang lagi mikir apa? Astagfirullahaladzim, Rohim. Tetap masih. Astagfirullahaladzim. Mas Bro sama Rohim tuh lagi pada ngapain sih? Kowe kalau ndak ikut mikir, ndak usah ikut campur, At. Ikut mikir mas. Ikut. Astagfirullah. Aku sekarang sedang bingung akan keputusan Pak Kiai Abdullah. Padahal aku sudah beritahukan beliau agar berhati-hati dengan para begundal itu. Sekarang Pak Kiai Abdullah malah memberikan kesempatan untuk begundal itu tinggal di pesantren. Malah Mas Bro disuruh ngurusin segala keperluan mereka ya? Termasuk perlengkapan baju, makan, gitu ya mas? Memangnya aku babu mereka? Sudah ada yang ngurus, aku tinggal perintahkan. Jadi mas. Tapi kalau memang akhirnya mereka tetap akan tinggal di pesantren Darussalam, aku punya rencana. Cari
Duh, lu tumben banget sih. Biasanya lu makan gak lemot kayak gitu, men. Biasanya kan kayak dubur maring gitu. Gua tuh lagi nikmatin makanan pesantren di sini. Itulah salah satu kenapa gua bakal balik lagi ke sini. Gua kangen sama masakan tradisional di pesantren ini. Hah? Asal lu tahu tuh, yuk. Ya udah. Kalau gitu gue duluan ya. Terus menyusulnya ke kamar. Oke, Bro? Udah deh. Ayo pada cabut deh. Ini buat kebukan. Kita duluan ya. Lamaan. Udah gue tinggalan. Duluan ya. Tawanin dia. Ngomongin kita deh, hah? Dibohong kayaknya, men. Pakai ngebohong lah sama kita-kita ya, hah? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mau dibawa kemana, Mas Bejo? Ya mau dibuang, Mas. Mas, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya tak? Tak injek dulu ya. Kenapa, Mas? Awas, ada paku, Mas Bejo. Oh, kirain saya nginjek gini Mas yang sakit. Pelan-pelan aja ya. Iya. Isi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Jawa, mau ngapain lo? Sekarang sampean ikut aku, nggak usah banyak omong. Mukanya nggak ngenakin nih, Bro. Mau makan, men. Nih rombongan mau makan. Yuk. Makan apaan? Lo suruh ikut kok makan. Gak usah banyak ngomong. Ayo. Bawa. Makan, men. Ikut aja. Diem, biasa aja. Ayo, duduk. Nah, Wahyu. Sekarang kita mulai dengan pelajaran ini. Dari Jutas Amal. Oke. Pelajaran. Tapi kan gue belum berbuat baik lagi. Wahyu, kebaikan itu yang nilai Gusti Allah dan orang lain, bukan kita. Penilaian Bapak, kamu sudah berbuat baik kepada Arman, Wahyu. Arman? Iya. Kamu membangkitkan kepercayaan diri pada Arman. Pertama, sejak kedatangan kamu ke sini, Arman sudah mulai percaya diri. Kedua, kamu sudah memberikan barang kesayanganmu kepada Arman. Cuma orang-orang yang berjiwa besar yang mau memberikan barang kesayangannya itu kepada orang lain. Itulah yang dicontohkan Kanjeng Rasul kepada kita. Itulah kebaikan. Dan Bapak pikir inilah balasan untuk kebaikan kamu, Wahyu. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kamu bab selanjutnya dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Gusti Allah atau yang disebut Asmaul Husna. Lo
Lo jangan macam-macam ya. Kalau gue bisa lolos dari sini, jangankan ke liang lahat, liang kubur, liang akhirat gue kejar lo. Maut, jodoh, rezeki itu rahasia Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia boleh sok tahu. Mas, sampean tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Nanti kulawat. Kualat. Mau lu sebenarnya apa sih? Sudah sangat jelas. Aku diberikan wewenang yang sangat luar biasa, tak terbatas oleh Pak Kiai Abdullah untuk mengatur, menjaga pesantren Darussalam dari gangguan begundal-begundal macam sampean. Yang aku tahu, sampean akan mengganggu pesantren Darussalam. Belum waktunya. Baiklah. Kalau sampean ingin tinggal di pesantren Darussalam, peraturan pertama adalah buka baju sampean. Aneh-aneh aja. Kalau kita nggak mau buka baju, kenapa? Tidak mau toh. Rohim, gunting. Mas bro. Waduh, gawat men. Ini baju bambu kita. Hei, Mas Najib, jangan bercanda dong. Itu tajam kan? Ya udahlah, kita buka aja. Mahal nih. Ada-ada aja nih orang. Udah nih, udah kita buka. Terus mau ngapain? Udah kan? Bagus. Yang kedua, sampean harus membuka celana. Nggak mau. Gak ada cerita. Mas Najib, kita kan friend. Jangan parno dong. Alah. Namanya Najib. Lah kok diganti Parno gitu? Porno maksudnya. Nah, kalau ngomong yang jelas aja. Jelas. Wes. Jadi sampean tidak mau buka celana? Ya. Oke. Mudah-mudahan aku salah potong. Canda ya dari tadi ya. Udah deh, buka deh. Buka. Aja buka duluan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa... Wahyu, tadi kamu sudah mendengar dan memahami makna dari Ar-Rahman. Itu adalah salah satu nama dari Gusti Allah yang artinya Maha Pengasih. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan lagi tentang nama Gusti Allah yang lain, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahim. Yang artinya Maha Penyayang. Sifat Gusti Allah ini satu paket dengan Ar-Rahman. Makanya Wahyu, dalam pembukaan kitab suci Al-Quran, ayat pertama dari surat Al-Fatihah menjelaskan, apapun yang akan kita lakukan, hendaklah menyebut nama Gusti Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kasih sayang Allah Maha memesona, Wahyu. Walaupun kita mengkhianatinya, tiada terputus nikmat yang diberikannya. Karena apa? Karena Gusti Allah itu Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Maka dari itu, dasarilah dengan menyebut namanya kalau kita ingin melakukan segala sesuatu. Insya Allah
itu adalah sebuah pahala yang baik. Nah, Wahyu, kamu sudah belajar satu lagi nama Gusti Allah yang baik. Semoga Gusti Allah membukakan pintu kasih dan sayang kepada kita semua. Amin. Amin. Nah, dengan menggunakan baju seperti itu, sampean sudah sama seperti santri-santri yang lain yang ada di dalam pesantren Darussalam. Kalian tidak aneh sendiri. Nyaman toh? Adem, Mas. Islami toh? Islami, Mas. Apaan nih? Kita jadi culun. Ya iyalah culun. Kalau kayak gini mah bukan rocker lagi, men. Grup gambus. Aduh, apa kata Nisa nih ya? Masa gue jadi kelihatan cupu sih? Hei, tapi gue kelihatan pas di sini. Lumayan lah, gratis. Apa sih? Nah, dengan penampilan sampean seperti ini, berarti sampean sudah melambangkan seorang muslim yang mempunyai nilai ibadah. Sampean perlu ketahui, Allah menciptakan manusia itu sangat mulia, sangat sempurna. Jadi untuk apa sampean malah menghina diri sampean sendiri dengan penampilan yang tadi? Sangat tidak bagus. Oke. Selamat datang di pesantren Darussalam. Insya Allah kita akan menjadi saudara. Tapi ingat, ini baru peraturan pertama yang sampean terima. Masih ada 15.000 peraturan yang lain yang nanti aku akan kasih tahu satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka. Buka. Buka, ayo buka. Buka. Aku habis ceramah sementara sampean balelo. Udah jalan, men. Tapi gue kelihatan keren di sini nih. Nah, Wahyu, itulah inti dari pelajaran Bapak hari ini. Semoga kamu bisa mengambil ibrohnya. Ibroh? Ya, ibroh, kesimpulan, makna dari yang Bapak sampaikan. Ya. Ntar bakal gue coba pahamin tentang ibroh itu kan. Bukan ibrohnya, Wahyu. Tapi yang Bapak sampaikan panjang lebar tadi itu. Oh, iya. Gue cuma bercanda kok. Maksud Pak Kiai tentang salah satu sifat Allah kan, Ar-Rahim. Iya kan? Subhanallah. Alhamdulillah. Kamu sudah mulai berpikir, Wahyu. Sebagaimana firman Gusti Allah dalam surat Yunus akhir ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Nah, semoga kita termasuk golongan orang yang berpikir sehingga bisa melihat kebesaran Allah, Wahyu. Kapan pelajaran berikutnya, Pak Kiai? Itu tergantung dari kamu. Tapi Bapak pikir hari ini sudah cukup. Karena teman kamu itu menunggu di luar. Teman? Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau... Wahyu toh? Izin, Pak Kiai.
Boleh. Sekarang udah selesai pelajarannya. Iya. Iya, monggo. Iya. Latihannya serius ya. Biar kamu cepet pinter, ya. Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai. Kalau begitu Arman permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyanyi lagi. Mas Wahyu. Arman. Sebentar. Lu gila ya? Jadi personil band. Asa ayyukuna khairan. Salah lagi. Ayat 11. Bah. Ayyakunu khairan minum. Apa? Ya ayyuhallazina amanu. Mas Wahyu. Woi, disiram boy. Kaget gua. Dari kecil sudah dibelikan. Jadi Wahyu Subuh masih berani untuk menantang Najib. Jelas. Oh semuanya. Ya Allah. Mudah-mudahan apa-apanya dong. Sebentar lagi pesantren Darussalam akan menerima bencana dan permasalahan sedut dan rumit. Pokoknya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar. Kuyon. Preventif sampai nggak tahu. Enggak, Mas. Preventif artinya pencegahan, Mas Bro. Jadi semuanya aku harus yang mencegahkan. Segala gangguan di dalam pesantren Darussalam yang kita cintai. Pak Kiai datang tuh. Kita akhirnya balik lagi sini. Jangan kau nih. Gue pinjam DVD dulu. Bah. Lanjut. Udah ngapain gua ngomong? Mulai. Pinjam. Udah. Oke, lanjut. Ya. Tahan. Tidak boleh Wahyu kayak begitu. Jangankan gue masih ada tuh, lupa tuh. Jadi masalahnya Cari tempat sembunyi. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput